Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang manajemen marketing pemasaran produk jasa keuangan perbankan dalam perspektif Islam. Teman-teman bisa melihat penjelasan berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit jurnal tentang manajemen marketing pemasaran produk jasa keuangan perbankan dalam perspektif Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ruang lingkup pemasaran serta urgensinya bagi perusahaan. Hal utama yang menjadi dasar perlu adanya pemasaran bagi perusahaan adalah karena produk yang dihasilkannya tidak bisa mencari konsumen sendiri. Oleh karena itu, di setiap korporat selalu terdapat bidang khusus yang menangani distribusi produk mereka agar sampai ke tangan konsumen. Definisi tersebut dinamakan definisi pemasaran, yang di dalamnya termasuk bagian penjualan. Semakin ketatnya kompetisi di antar perusahaan, menjadi bidang pemasaran ini mendapatkan perhatian sangat serius dari para ahli karena ia menjadi semacam roh bagi sebuah korporat. Betapapun bagusnya sebuah produk, tanpa didukung pemasaran yang memadai akan menjadi sia-sia. Kualitas sebuah produk memang menentukan daya tarik bagi konsumen, tetapi tanpa didukung mode pemasaran yang memadai akan sulit sampai ke tangan konsumen. Pengertian pemasaran secara umum. Pemasaran cenderung didefinisikan sebagai proses distribusi barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan atau korporat kepada konsumen. Pemasaran berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran yang mudah diringkas adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Yang kedua, etika manajemen marketing pemasaran produk dalam Islam. Akhir-akhir ini berkembang istilah marketing spiritual, baik di dalam negeri kita sendiri maupun di luar negeri, dan ada yang mengartikan spiritual syariah adalah pengembangan dari marketing follower, sedangkan pengertian marketing follower adalah sebuah produk yang memberikan manfaat lebih kepada para konsumennya. Setelah marketing follower dilanjutkan dengan jurus yang lebih tinggi di marketing spiritual. Yang ketiga, perbandingan marketing pemasaran syariah dan konvensional. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa ada 4 karakteristik yang terdapat dalam pemasaran syariah, yaitu Rabbaniyah, Akhlakiyah, Al-Waqiyah, dan Ihsaniyah. Lalu apa yang membedakan antara pemasaran syariah dan pemasaran konvensional? Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dibedakan antara pemasaran syariah dan pemasaran konvensional. Yang pertama, konsep dan filosofi dasar. Perbedaan yang mendasar antara pemasaran syariah dan pemasaran konvensional adalah dari filosofi dasarnya yang melandasinya. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasarkan ketuhanan di dalam setiap aktivitas pemasarannya. Yang kedua, etika pemasar. Seorang pemasar syariah sangat memegang teguh etika dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Ia akan sangat menghindari memberikan janji bohong ataupun terlalu melebih-lebihkan produk yang ditawarkan. Seorang pemasar syariah akan secara jujur menceritakan kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkannya. Hal ini merupakan praktik perniagaan yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, pendekatan terhadap konsumen. Konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra sejajar, di mana baik perusahaan sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada untuk membeli produknya. Namun perusahaan akan menjadi konsumen sebagai mitra dalam pengembangan perusahaan. Yang keempat, cara pandang terhadap pesaing. Dalam industri perbankan syariah tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan, tetapi konsepnya adalah agar setiap perusahaan mampu mengacu dirinya untuk menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan pesaingannya. Pesaingnya merupakan mitra kita dalam turut menyukseskan aplikasi ekonomi syariah di lapangan dalam, bukan sebagai lawan yang harus dimatikan. Yang kelima, budaya kerja dalam institusi bank syariah. Perbankan syariah harus mempunyai budaya kerja yang berbeda dari perbankan konvensional, sehingga mampu menjadi suatu keunggulan yang dapat sebagai nilai tambah dipandang masyarakat. Budaya kerja yang harus dikembangkan adalah sebagaimana
budaya kerja yang diteladani Rasulullah SAW. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.